Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Di langit yang suram, awan gelap menggantung seperti pertanda buruk atas kelanjutan kisah penuh gejolak ini. Angin yang berembus di dataran Elbaf membawa aroma pertempuran dan kehancuran. Suara desir dedaunan bersahutan dengan langkah berat sang legenda yang kini kembali melangkah ke dalam bayang-bayang kekacauan. Gaban, prajurit tua yang kini menjadi satu-satunya harapan terakhir, muncul dengan aura yang tak bisa dipandang remeh. Di matanya ada ketegasan dan kepedihan sekaligus. Dia tahu perjuangannya belum usai. Beberapa waktu sebelumnya, pertarungan antara Gaban dan Gunko telah mencapai titik puncak yang mengguncang bumi dan langit. Gunko, salah satu kesatria suci yang dikenal memiliki kemampuan regenerasi nyaris tanpa batas, ternyata tidak sekuat kelihatannya. Di tangan Gaban, rahasia kekuatannya berhasil dibongkar, dan dari situlah sang legenda memberikan serangkaian serangan presisi yang perlahan tapi pasti meruntuhkan dominasi Gunko. Dalam keadaan sekarat, dengan tubuhnya yang mulai menolak regenerasi akibat serangan intens dari Gaban, Gunko tidak punya pilihan selain kabur. Kaburnya bukan karena pengecut, tapi karena itulah satu-satunya jalan bertahan hidup. Namun, Gaban tidak mengejarnya. Bukan karena tak mampu, tapi karena ada yang jauh lebih penting. Anak-anak raksasa Elbaf, termasuk anak kandungnya sendiri, Kalen. Di tengah kekacauan yang masih membara, mereka dalam bahaya yang tak kalah serius. Kekuatan misterius dari para kesatria suci masih melekat erat di tubuh mereka. Jarul dan beberapa raksasa lainnya telah mencoba membantu, tapi tubuh anak-anak itu dikelilingi oleh lapisan tak kasat mata berupa tanaman berduri hasil manipulasi kekuatan Somers. Setiap sentuhan dari raksasa dewasa justru berubah menjadi luka yang menganga. Ketika Gaban akhirnya tiba, suasana berubah drastis. Anak-anak yang semula putus asa, menangis dalam ketakutan, mendadak bersinar harapannya. Mereka semua memanggil Gaban dengan panggilan penuh hormat dan kasih. Yasan. Simbol bahwa di mata mereka, Gaban bukan sekadar prajurit legendaris, tapi juga pelindung, penyelamat, dan ayah. Namun satu anak tak berkata apa-apa. Dialah Kalen. Di tengah tangisan teman-temannya, Kalen tetap tenang. Meski lega melihat ayahnya datang, di dalam hatinya tumbuh kekecewaan. Ia ingin menjadi pahlawan bagi teman-temannya, ingin membuktikan bahwa darah Gaban mengalir kuat dalam dirinya. Kini, ia hanya bisa menyaksikan sambil menelan kekecewaannya sendiri. Gaban, setelah melihat luka-luka di tangan Jarul, segera menganalisis situasi. Tubuh anak-anak itu dikendalikan oleh semacam kekuatan hipnosis dari Gingham, dan ditambah lagi dilindungi oleh duri-duri tak terlihat yang tertanam dari teknik Somers. Gaban tahu, jika dia bertindak gegabah, anak-anak itu bisa mati di tangannya sendiri. Maka ia memilih pendekatan yang sangat hati-hati. Pertama, ia menggunakan Haoshoku Haki miliknya yang legendaris. Namun kali ini, tekanan haki itu dia kurangi hingga ke level paling rendah, hanya 0,1%. Hanya cukup untuk membuat anak-anak tertidur pelan-pelan, tanpa rasa sakit. Begitu mereka tertidur, gerakan otomatis mereka yang sebelumnya dikendalikan dari jarak jauh mulai berhenti. Efek Gillingham menghilang, tapi bahaya belum berakhir. Gaban masih harus membebaskan tubuh mereka dari duri-duri tak kasat mata.
Ia mengaktifkan Kenbun Shokuhaki dan mulai melacak setiap duri yang tersembunyi dengan presisi militer. Lalu, dengan Busho Shokuhaki yang membalut kapaknya, dia mulai menebas satu persatu duri tersebut. Setiap ayunan kapaknya seolah menari di udara, mengiris duri tanpa menyentuh kulit anak-anak. Keahlian dan pengendalian diri Gaban benar-benar menakjubkan. Di sisi lain, pertempuran semakin meluas dan brutal. Di tengah sekolah Walrus, Sanji bertarung habis-habisan melawan Gillingham. Sementara di sudut lain dekat perpustakaan raksasa, Zoro sedang menantang Somers. Kedua kesatria suci itu tiba-tiba menyadari bahwa kekuatan mereka yang mengikat anak-anak Elbaf telah lenyap. Wajah mereka berubah tegang. Rencana yang selama ini dibangun dengan penuh perhitungan kini berada di ambang kegagalan. Somers dengan suara rendah bergumam bahwa jika misi ini gagal, ia tidak akan punya muka untuk kembali menghadap Gorosei Jupiter, keluarganya sendiri. Namun tak ada waktu untuk panik. Zoro tak memberi celah. Dengan senyum sinis dan nafas tertahan, ia menyerang Somers sambil berteriak, "Jangan mimpi bisa menang kalau kau bahkan tak fokus menghadapi musuh di depanmu." Pertarungan mereka berubah menjadi duel tanpa akhir. Regenerasi Somers membuatnya bisa bangkit berulang kali, tapi Zoro justru menikmatinya. Setiap tebasan adalah latihan. Setiap luka yang diderita Somers adalah bukti dominasi Zoro dalam seni pedang. Jauh dari Elbaf, di sebuah pelabuhan rahasia milik pemerintah dunia, kapal-kapal suplai tengah dimuat dalam senyap. Tapi ketenangan itu dihancurkan oleh kedatangan dua tokoh penting, Sabo dan Karasu. Mereka datang dengan satu tujuan, menghancurkan rantai logistik yang menopang kekuasaan dunia. Sabo, yang telah mempelajari cara melawan regenerasi, langsung mendominasi pertarungan. Saat para kesatria suci mulai terdesak, mereka memanggil Shamrock dengan sihir pemanggil. Shamrock, yang saat itu berada bersama Garling, ayahnya, memutuskan untuk datang membantu. Sesampainya di pelabuhan, Shamrock langsung bertarung dengan Sabo. Di sini, kekuatan sejatinya mulai terlihat. Pedangnya memunculkan Cerberus, anjing neraka berkepala 3, yang langsung melahap serangan api milik Sabo. Namun, Sabo tidak menyerah. Dia mengaktifkan Awakening dari Mera-Mera no Mi, api biru yang membakar dengan intensitas 2 kali lipat. Serangan telak akhirnya membakar Cerberus hingga berubah kembali menjadi pedang. Tapi Shamrock tetap tenang. Cerberus hanyalah sebagian kecil dari kekuatannya. Dengan keyakinan penuh, Shamrock mulai bertarung dengan kemampuan sejatinya. Ia menyelimuti pedangnya dengan Haoshoku Haki tingkat tinggi. Setiap tebasannya bukan hanya mengancam nyawa, tetapi juga mengguncang alam sekitar. Sabo dan Karasu masih bisa menghindar, tapi dampak serangannya menyebabkan banyak prajurit pingsan dan kapal-kapal hancur. Di titik ini, Shamrock membuktikan bahwa ia tak tergantung pada buah iblis. Ia adalah prajurit sejati yang mengandalkan kekuatan pedang dan haki tingkat dewa. Sabo tahu bahwa ia harus mengakhiri ini. Dia mulai bersiap untuk teknik pamungkas yang selama ini belum berhasil dia kuasai sepenuhnya dalam latihan. Kali ini, dia yakin, dalam tekanan hidup dan mati, tubuh dan pikirannya akan menyatu. Ketika dia mulai menyalurkan kekuatannya, ekspresi Shamrock berubah. Dengan Kenbun Shokuhaki-nya, ia bisa merasakan bahaya yang akan datang. Ketegangan memuncak. Langit tampak lebih gelap. Udara semakin berat. Pertempuran akan memasuki fase yang akan mengubah segalanya. Di tempat lain, Pulau Hachinosu menjadi lautan api. Aliansi bajak laut Shanks berhadapan langsung dengan kelompok Kurohiga. Garp, yang tengah menghadapi Shiki, akhirnya mendapat momen emas ketika bantuan dari aliansi Shanks datang. Ketika Shiki kehilangan fokus, Garp menghajarnya dengan pukulan Galaxy Divide yang mengguncang bumi. Shiki terpental jauh, tapi belum kalah. Dia bangkit dan melawan, menciptakan benturan kekuatan yang menggetarkan seluruh pulau. Itulah kilasan besar dari chapter 1148. Bab ini bukan hanya memperlihatkan kekuatan, tapi juga harga diri, tekad, dan semangat bertahan hidup para karakter di titik-titik terberat mereka.
dari Galaxy Impact ke Galaxy Divide. Transformasi Garp menjadi monster haki terkuat. Suara dentuman logam, angin badai menderu. Kamera perlahan memperlihatkan langit yang menghitam. Di bawahnya, seorang pria tua berdiri tegak. Matanya tajam menembus kabut medan perang. Dialah Monkey D. Garp. Ketika dunia One Piece menyoroti kekuatan yang dapat mengguncang lautan dan memecah langit, satu nama tak pernah luput dari daftar legenda. Monkey D. Garp. Pahlawan angkatan laut, manusia dengan tangan seperti meteor, dan kini pencipta dari dua serangan paling mengerikan yang pernah dilihat dunia, Galaxy Impact dan Galaxy Divide. Namun, satu pertanyaan besar kini menggema di seluruh dunia. Seberapa dahsyat kekuatan Galaxy Divide jika dibandingkan dengan Galaxy Impact? Dan, sejauh apa sebenarnya Garp menguasai hakinya? Galaxy Impact, jurus pertama yang diperlihatkan Garp saat menyerbu markas bajak laut Kurohige. Bukan sekadar pukulan biasa, ia adalah serangan yang mengubah lanskap pulau, meluluh lantakkan fondasi batuan, dan mengirimkan gelombang tekanan hingga ke kedalaman laut. Itu adalah pukulan kemarahan seorang kakek kepada dunia yang terus gagal menjaga keseimbangan. Sebuah meteor dalam bentuk tinju, keras, cepat, dan tak terhentikan. Namun, ketika semua orang mengira itulah puncak kekuatannya, bab 1148 hadir sebagai titik balik naratif yang mengguncang realita. Disinilah lahir Galaxy Divide, sebuah pukulan yang tak hanya menghancurkan, tetapi membelah dunia. Dalam satu ayunan tangan, Shiki sang singa emas, mantan rival Roger dan legenda era Rocks, terlempar bagai boneka kain. Hanya dengan satu serangan, Garp menumbangkan musuh sekelas monster sejarah. Bahkan tanah pun retak bukan hanya karena kekuatan, tapi karena tekad yang membakar di balik tinju itu. Apa rahasia dari serangan ini? Jawabannya ada pada penguasaan haki Garp yang kini memasuki dimensi baru. Selama bertahun-tahun, Busoshoku Haki milik Garp telah berada di puncak. Ia menghancurkan kepala Don Chinjao yang mampu membelah gunung dengan satu pukulan. Namun jika kita lihat Galaxy Divide dengan cermat, ini bukan hanya Busoshoku biasa. Ini adalah Busoshoku tingkat tertinggi, varian yang mampu memproyeksikan kekuatan dari kejauhan, seperti yang dilakukan oleh Rayleigh dan Luffy di level puncak mereka. Bedanya, Garp tak butuh buah iblis, tak butuh pedang, tak butuh sorotan. Ia hanya perlu keyakinan dan pukulan. Tapi kekuatan fisik dan Busoshoku saja tidak cukup menjelaskan betapa dewanya Galaxy Divide. Maka muncullah spekulasi yang semakin mendesak untuk dijawab. Apakah Garp juga menguasai Haoshoku Haki? Inilah inti dari teka-teki Garp. Kita tahu bahwa Haoshoku Haki bukanlah kekuatan yang bisa dilatih. Ia adalah bakat, warisan, darah. Luffy memilikinya, Dragon, anak Garp, diyakini memilikinya. Maka, apakah masuk akal bahwa Garp, patriark dari darah yang sama, tidak memilikinya? Terlalu banyak petunjuk untuk diabaikan. Saat Luffy melepaskan Haoshoku di Marineford, para petinggi angkatan laut hanya menatap tenang, tidak terkejut, tidak gentar. Mengapa? Karena mereka tahu kekuatan itu bukan hal asing dalam keluarga Monkey D. Jika Dragon memiliki Haoshoku, maka mereka tahu Garp pasti memilikinya jauh lebih dulu. Galaxy Divide kemungkinan besar adalah perpaduan dari Busoshoku tingkat dewa dan Haoshoku yang membalut serangan fisik, sebuah kombinasi yang hanya dimiliki oleh segelintir legenda. Roger, Whitebeard, Kaido, dan kini Garp. Lalu mengapa Garp baru menunjukkan kekuatan ini sekarang? Karena Garp bukan sembarang pejuang. Ia adalah simbol kehormatan. Ia tidak mengejar pengakuan. Ia tidak butuh panggung. Ia menyimpan kekuatannya demi prinsip. Dan ketika ia akhirnya menggunakan Galaxy Divide, itu bukan demi kemenangan, tetapi demi pengorbanan. Ia tahu waktunya hampir habis. Tubuhnya menua. Dunia telah berubah. Tapi selama ia masih bisa berdiri, ia akan menunjukkan pada semua orang bahwa pahlawan sejati tidak pernah kehilangan taringnya. Galaxy Divide adalah pesan terakhir Garp kepada dunia.
Aku mungkin tak selamat, tapi kalian akan tahu siapa yang pernah berdiri di hadapan Raja Bajak Laut tanpa gentar. Kesimpulannya, jika Galaxy Impact adalah badai, maka Galaxy Divide adalah kiamat. Jika Galaxy Impact adalah kekuatan, maka Galaxy Divide adalah penghakiman. Dan Garp bukan hanya pengguna haki, ia adalah dewa tangan kosong, penjaga terakhir moralitas dalam dunia bajak laut yang terus membusuk. Di ujung era, ketika para dewa dan iblis bertarung di garis horizon, nama Garp akan tetap dikenang, bukan sebagai prajurit, tapi sebagai tembok terakhir yang pernah mengguncang langit dengan satu pukulan. Galaxy Divide. Tinju Dewa vs 2 buah iblis. Siapa yang bertahan saat Garp dan Kurohige bertabrakan? Bersiaplah, karena yang akan kalian dengar bukan sekadar analisis. Ini adalah skenario pertarungan paling brutal yang bisa terjadi di dunia One Piece. Sebuah duel takdir, sebuah bentrokan antara kegelapan dan kehormatan, antara pengkhianatan dan pengabdian. Di satu sisi, Marshall D. Teach, sang Kurohige, pria yang menantang alam semesta dengan dua kekuatan iblis di tangannya. Dan di sisi lain, Monkey D. Garp, sang pahlawan legendaris, pria yang meninju Raja Bajak Laut, dan kini kembali dengan kekuatan haki yang melampaui batas nalar manusia. Pertanyaannya satu, jika keduanya saling berhadapan, siapa yang akan tetap berdiri? Mari kita mundur sedikit dan menelusuri akar dari kehancuran ini. Marshall D. Teach bukan bajak laut biasa. Ia adalah bayangan yang sabar menunggu. Ia tidak memulai dengan gemuruh. Ia menyusup, ia menunggu, dan ia menghancurkan dari dalam. Bersembunyi puluhan tahun di bawah bendera Shirohige, hanya untuk mencuri kekuatan. Kurohige bukan seorang pendekar. Ia bukan sosok yang akan berteriak, "Aku akan melindungi teman-temanku," seperti Luffy. Tidak. Teach adalah racun. Ia membusuk dari dalam. Dan saat dunia lengah, ia menggigit. Dalam sekali. Namun apakah racun bisa membunuh batu karang tertua lautan? Jika Teach adalah kegelapan yang menyerap segalanya, maka Garp adalah cahaya yang membakar semua yang salah. Kita berbicara tentang seorang pria yang pernah bertarung seimbang dengan Goldie Roger, pria yang bisa melempar meriam lebih cepat dari peluncur itu sendiri, dan yang kini, meski usia menua, datang kembali ke panggung utama dengan Galaxy Divide dan Galaxy Impact. Galaxy Divide bukan cuma tinju, itu adalah tekad yang menghantam sejarah. Itu adalah haki yang meledak seperti bintang mati. Saat dia membelah langit dengan pukulan itu, bukan hanya pulau yang retak, hati musuh pun ikut retak. Bayangkan jika pertempuran Kurohige lawan Garp terjadi. Bayangkan medan perang, langit hitam, awan bergulung, suara tawa Teach menggema dari puncak reruntuhan. Di depannya, Garp berjalan perlahan, tenang, tua, tapi tak koyah. Teach menyerang lebih dulu. Ledakan gempa dari gura-gura Nomi membuat tanah melenting, udara bergetar, dan gedung-gedung runtuh seperti kartu domino. Tapi Garp tetap berdiri, tak bergerak, matanya tak berkedip. Lalu, ia menarik napas dalam, dan Galaxy Impact diluncurkan. Satu pukulan, satu benturan, satu ledakan dahsyat menabrak gempa itu langsung, memecahnya di udara seperti kaca disambar peluru. Kurohige terpental. Tubuh besar itu menghantam tanah, berusaha bangkit. Tapi kegelapan Yami-Yami Nominya mulai merespons. Ia menyerap kekacauan, menetralkan haki sekitarnya. Ia tertawa, gila, karena ia tahu ia bisa membalikkan ini. Ia cukup licik, cukup sadis, cukup keji untuk menang bukan dengan kekuatan, tapi dengan taktik. Namun, Garp bukan musuh biasa. Kali ini tidak ada ampun, tidak ada kompromi. Galaxy Divide berikutnya datang seperti meteor. Udara membelah, tanah terangkat, dan Teach tidak sempat menutup luka pertamanya. Ia mencoba menyerapnya, tapi pukulan itu tidak berasal dari kekuatan buah iblis. Itu murni haki, murni tekad.
murni kekuatan manusia yang sudah mencapai batas yang tak bisa dipahami oleh logika. Sebuah kekuatan yang bahkan bisa meremukkan pengguna dua buah iblis. Faktanya, Teach adalah makhluk tak masuk akal. Dua buah iblis terkuat, Yami Yami Nomi, yang bisa menyerap semua kekuatan dan bahkan rasa sakit, serta Gura Gura Nomi, penghancur dunia. Namun celahnya besar, ia belum menguasai Haki secara maksimal. Dalam dunia One Piece sekarang, Haki adalah kunci. Dan Teach, meskipun kuat secara destruktif, tidak menunjukkan kapasitas mengimbangi Haoshoku Haki tingkat dewa, seperti yang dimiliki oleh Garp, Shanks, Luffy, atau Roger. Garp, bahkan di usia tua, mampu menahan serangan dari Shiryu yang menyelinap dengan Suke-Suke no Mi. Ia tetap berdiri setelah ditusuk, dan masih sanggup meluncurkan Galaxy Impact. Ini bukan manusia biasa. Ini adalah monster terakhir Angkatan Laut. Jadi siapa yang akan menang? Jika ini pertarungan 1 lawan 1, adil, tanpa tipu daya, Garp menang. Mutlak. Tanpa diskusi. Perlu digarisbawahi, jika pertarungannya adil 1 lawan 1, maka itu semua bisa dimenangkan oleh Garp. Teach bisa menciptakan kehancuran, tapi Garp adalah kehancuran itu sendiri. Jika Teach mencoba menyerap kekuatan, Haki Garp akan menembus semua. Jika Teach mencoba bermain taktik, Garp hanya perlu satu pukulan yang tepat untuk mengakhirinya. Teach adalah bayangan, tapi Garp adalah badai petir yang menghapus bayangan. Di bawah langit kelam yang tak lagi mengenal cahaya, dunia One Piece menjerit dalam diam. Awan hitam menggulung seperti tirai kematian, menutup mentari harapan yang selama ini menggantung di ujung-ujung masa depan. Bab 1148 bukan sekadar kelanjutan kisah. Ia adalah derak terakhir dari zaman yang digerogoti oleh keputusasaan dan darah. Dan di sanalah mereka berdiri, manusia-manusia terpilih, bukan karena kekuatan semata, tapi karena takdir telah mencengkeram jiwa mereka, menyeret mereka ke garis depan sejarah yang akan membara dalam ingatan selamanya. Di tanah Elbaf, Gaban kembali. Tapi bukan sebagai bayang-bayang legenda. Ia hadir sebagai badai yang tak berisik namun menghancurkan, sebagai bisikan kematian yang menjelma menjadi tangan penyelamat. Ia melangkah bukan karena keinginan membunuh, melainkan karena anak-anak yang berdiri di ambang kehancuran, termasuk darah dagingnya sendiri. Kalen. Ada luka yang tak berdarah di matanya, karena ia tahu, kadang cinta dan kekuatan bukan sekutu, melainkan lawan yang harus dia taklukkan bersamaan. Ia tak bisa meninju kebencian keluar dari tubuh anak-anak itu. Maka, dengan ketenangan yang nyaris menyeramkan, ia membungkam kekuatan musuh menggunakan Haoshoku Haki, yang disaring hingga nyaris tak terdeteksi, seolah dewa menyentuh mimpi anak-anak itu tanpa membangunkan mereka. Dan ketika mereka tertidur, dunia berubah. Bayangan Somers mulai terkikis. Gingham kehilangan cengkeramannya. Dan ketika kapak Gaban bergerak, ia menari bukan seperti senjata, tapi seperti puisi yang ditulis dengan darah dan keyakinan. Ia menebas duri tanpa menyentuh kulit, menantang logika, dan menyayat absurditas. Itu bukan sekadar penyelamatan, itu adalah pembuktian bahwa dalam dunia yang penuh kehancuran, masih ada tangan yang tahu cara menyentuh tanpa melukai. Namun jauh dari Elbaf, medan perang lain memuncak menjadi malapetaka. Di pelabuhan tersembunyi, Sabo dan Karasu datang bagaikan kobaran neraka yang ditahan terlalu lama. Pertarungan mereka dengan Shamrock adalah simfoni api dan bayangan. Tabrakan antara kemurnian kebebasan dan kehormatan klan tua yang mengakar dalam dogma. Shamrock bukan hanya pendekar, ia adalah penegak kutukan leluhur, dan dalam tiap tebasannya, dunia bergetar. Tapi Sabo, dengan api biru dari awakening-nya, tidak mundur. Ia adalah badai yang terbentuk dari ribuan penderitaan dan pengkhianatan. Mereka bukan bertarung, mereka saling menelan. Namun, bahkan api dan bayangan hanyalah anak angin dibandingkan badai sejati yang bangkit dari kedalaman legenda. Di Pulau Hachinosu, segalanya berhenti saat dua nama terbangun dari cerita lama, Monkey D. Garp dan Marshall D. Teach. Di satu sisi, pria tua dengan tangan sekeras tekad dan hati setegar batu karang terakhir dunia. Di sisi lain, pengkhianat sejarah,
pencuri buah iblis, dan perwujudan lubang hitam yang menelan semua harapan. Ini bukan pertarungan. Ini adalah penghakiman. Ketika Teach meledakkan bumi dengan gura-gura nominya, langit ikut meraung. Tapi Garp tidak bergerak. Ia bukan dinding. Ia adalah menara abadi. Dan saat galaksi impact menghantam udara, itu bukan pukulan, itu adalah bunyi alam memberontak. Namun itu belum akhir. Karena ketika Teach bangkit dan menyerap semuanya dengan kegelapannya, Garp menjawab dengan sesuatu yang bahkan iblis pun tak bisa telan. Galaxy Divide. Dan saat tinju itu menghantam, waktu membeku. Bumi terbelah, langit mengeluh, kegelapan pun retak. Itu bukan kekuatan manusia. Itu adalah murka dewa yang bangkit dari tidur panjangnya. Teach, sang penggenggam dua iblis, terseret dalam badai tekad manusia yang tak bisa diserap, tak bisa dipadamkan. Karena Garp tidak datang membawa kekuatan, ia datang membawa sejarah. Ia tidak meninju tubuh Teach, ia meninju dosa dari sebuah generasi yang membiarkan dunia jatuh ke tangan kegelapan. Dan jika dunia bertanya, siapa yang akan menang? Jawabannya bukan angka, bukan statistik, bukan kekuatan. Jawabannya adalah siapa yang berani berdiri demi sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Teach mungkin menang di atas kertas, tapi Garp, ia menang dalam keabadian. Bab 1148 bukan akhir dari sebuah cerita. Ia adalah lonceng kematian untuk era lama dan teriakan kelahiran dari sesuatu yang lebih besar. Di setiap tebasan, pukulan, dan tangisan, tersimpan nyawa dari harapan terakhir dunia ini. Dan dari reruntuhan kehancuran itu, satu nama akan tetap dikenang. Garp, penjaga terakhir. Peninju langit. Tuhan tanpa sayap. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!